Batu seperti ini tuh dulunya berada di pinggir sungai ya. Mereka nggak tahu kalau ini sebuah prasasti. Saat era Raja Erlangga itu mungkin masyarakat yang ada di daerah sini itu ada jasa, entah itu menolong apa. Nah, dari jasa itu tadi masyarakat yang ada di sekitar sini itu dibebaskan pajak oleh kerajaan. Cara mistisnya mungkin ada beberapa orang yang pernah sesekali itu ditemui hal-hal gaib gitu ya. Ada nemui bahwasanya di sini itu ada kakek lah, sosok kakek tua yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya berada di Desa Lamongrejo, Dusun Berumbung, Kabupaten Lamongan ya. Kecamatannya ini ikut Nimbang teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sebuah prasasti yang cukup terpencil lokasinya, dan ini masih jarang orang yang tahu, dan kita juga banyak yang mengetahui ya, mungkin dari beberapa teman-teman, bahwa di lokasi Ngimbang ini memang banyak peninggalan dari Raja Erlangga. Nah, prasasti ini juga terkait dengan Raja Erlangga teman-teman, begitu. Nah, seperti apa, ikuti terus perjalanan kami. Nah, jadi ini teman-teman, lokasinya berada di kebun ya. Nah, seperti ini. Jadi berada di area kebun warga. Nah, coba kita tanya ke salah satu warga yang mungkin tahu terkait keberadaan sebuah benda bersejarah atau prasasti. Nah, ini ada mbah-mbah ini lagi manen singkong. Manen singkong, Mbah. panen, Mbah. Ini ya, mbahnya lagi manen singkong. Di kayaknya mbahnya itu memang ini ya, yang mempunyai tanah di lokasi ini ya, yang menunggu prasasti ini. Tapi beliau itu sepertinya itu fokus sekali ya teman-teman. Nah, ini ya, menunggu prasasti teman-teman. Mbah, manen apa Mbah? Panen, Mbah. Nah, ini cukup aneh ya, tidak menjawab ya mbahnya. Saya sedikit takut saya teman-teman. Yes, nggak mau mengganggu lah teman-teman. Teman-teman melihat kan tadi ya, itu tadi. Nah, jadi teman-teman, lokasinya itu seperti di area hutan jati begitu ya. Rimbun sekali. Nah, seperti ini. Dan ada cungkupnya teman-teman. Jadi sudah dilindungi oleh dinas terkait ya. Alhamdulillah, artinya ini bisa terselamatkan dengan baik dari bentuk prasastinya, begitu teman-teman. Dan apabila ada yang merusak-rusak itu sudah ada peringatan dan ada hukuman ya, bila merusak didenda dan semacamnya itu plakatnya. Dan prasasti ini disebut juga dengan prasasti Berumbung ya, sesuai nama dusun begitu teman-teman. Nah, ini yang unik itu teman-teman, batunya itu putih teman-teman, seperti ini. Nah, itu ada papan peringatannya teman-teman.
Cungkupnya juga masih bagus. Seharusnya kayak gini ya teman-teman, ada cungkupnya yang melindungi batu ini. Assalamualaikum, rahayu rahayu rahayu. Nah, dari bentuknya itu cukup besar batunya dan berwarna batu putih ya, menyesuaikan bahan dasar yang bisa dicari di area lokasi wilayah ini ya. Artinya banyak batu putih begitu teman-teman di area lokasi ini. Nah, terkait tulisannya itu sedikit memang terlihat aus teman-teman. Sudah aus ya, seperti ini. Jadi banyak yang bolong begitu. Mari kita coba lihat ya lebih detail tulisan yang masih mungkin nampak dan terlihat seperti ini. Jadi lama sekali begitu teman-teman, saking lamanya. Nah, seperti ini ya. Memang lokasi prasasti biasanya terkait dengan tanah-tanah perdikan atau tanah pilihan yang ditunjuk oleh Raja Airlangga ya, menjadi tanah yang istimewa, bebas pajak begitu teman-teman, atau bisa dikatakan tanah sima. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bersama salah satu warga juga yang mungkin sedikit mengetahui tentang keberadaan prasasti ini. Itu ditemukannya itu pada tahun berapa, Mas? Kalau nggak salah ya, ini sebenarnya warga sini sebenarnya sudah tahu bahwasanya ada batu seperti ini itu dulunya berada di pinggir sungai ya, Sungai Lamong sebelah ini kan Sungeng. Nah, mereka itu nggak tahu ya, mereka nggak tahu kalau ini sebuah prasasti dan ada komunitas lah, itulah Laskar Airlangga, komunitas Jejak Airlangga, karena Jejak Airlangga di Lamongan Selatan ini banyak sekali ya, sebuah prasasti-prasasti banyak sekali yang ditemukan. Salah satunya juga ada candi di Candi Pataan, dan salah satunya juga prasasti Merumbun ini. Nah, jadi ditemukannya itu sudah lama sebenarnya, sudah ada sudah lama orang tahu, cuman pas dinyatakan ini prasasti itu kalau nggak salah tahun 2017-an atau 18-an gitu loh, sekitar tahun ya. Ya, mengerti kalau ini benar-benar prasasti peninggalan Raja Airlangga. Jadi seperti itu. Berarti mulanya memang warga menduga hanya batu biasa. Ini orang bilang itu biasanya waktu apa? Batu tulis ya, batu tulis. Nah, orang-orang kan orang-orang menamainya batu tulis. Banyak sekali nyamuknya Mas di sini. Karena di kebun ya ini. Terus sungainya itu memang berada di samping. Iya, samping. Jadi itu sungai. Itu namanya Sungai Lamong kalau nggak salah. Kalau secara mistisnya mungkin ada beberapa orang yang pernah sesekali itu ditemui hal-hal gaib gitu ya. Jadi ada beberapa warga yang, kalau saya sendiri sih belum pernah. Cuman kalau beberapa warga sekitar sini ya ada nemui bahwasanya di sini itu ada kakek lah, sosok kakek tua yang memang bener-bener kadang juga nyapu gitu loh. Karena di sini juga sediakan sapu, kadang padahal nggak ada orang, tiba-tiba malam itu bunyi-bunyi sendiri gitu. Itu mitosnya warga yang ada di sini. Nah, terkait isi prasasti itu kan saya lihat sudah aus ya, sudah aus ya. Terlihat. Apakah ini udah ada penelitian lebih lanjut terkait isi dari prasastinya, Mas? Kalau secara isinya itu enggak memang kan nggak ada tulisannya ya. Tapi kalau memang rata-rata yang ada di Lamongan Selatan ini prasasti Kamerdikan. Jadi ada prasasti Kamerdikan ini kan prasasti yang diberikan oleh masyarakat setempat, jasa masyarakat setempat pada saat itu oleh raja, nggak tahu jasanya apa ya.
Nah, jadi dibebaskan pajak gitu. Nah, jadi pada saat era Raja Erlangga itu mungkin masyarakat yang ada di daerah sini itu ada jasa, entah itu menolong apa. Nah, dari jasa itu tadi masyarakat yang ada di sekitar sini itu dibebaskan pajak oleh kerajaan. Jadi seperti itu. Makanya setiap ada patokan prasasti yang rata-rata di Lamongan Selatan ini itu prasasti Kamardikan. Jadi prasasti bebas pajak gitu. Biasanya juga ada seperti kutukan-kutukan begitu Mas ya, di dalam isi prasasti yang terkait dengan tanah sima atau bebas pajak itu. Iya. Kalau merusak wilayah ini atau seperti apa gitu. Nah, itu kan rata-rata memang dikaitkan dengan prasasti supaya apa? Mungkin karena kita nggak tahu ya, mungkin secara apa namanya? Orang dulu ya menilai kalau hal-hal seperti itu kan kalau memang sudah dipatok oleh raja berarti kan ini sudah ditandai ya. Jadi ini tanah sima, ini tanah-tanah yang memang dilindungi oleh kerajaan. Nah, jadi mungkin rata-rata ya ada beberapa yang dikasih catatan seperti itu supaya ya mungkin kalau di era sekarang warga itu tidak merusak tempat ataupun area yang ada di sekitar yang diadakan adanya prasasti tadi gitu. Jadi seperti itu teman-teman, cerita mengenai prasasti ini ya. Jadi memang prasasti menjadi salah satu bagian dari tempat atau desa ini yang diberikan bebas pajak oleh raja atau tanah sima dan perdikan. Nah, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan dari Lamongan, Jawa Timur. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.